teman-teman pecinta film Marvel di seluruh dunia. Apa kalian sehat? Karena di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Thunderbolt 2025. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan Yelena Boleva yang sedang terjun dari atas gedung paling tinggi di Malaysia. Di sana dirinya mendapatkan misi untuk menghancurkan sebuah laboratorium. Sambil bertarung dengan para penjaga, dirinya curhat, dirinya sangat bosan sehari-hari hanya mengerjakan tugas, balik ke rumah, mengerjakan tugas lagi, begitu saja terus. Sebelum menghancurkan tempat ini, dirinya harus membuka sebuah pintu di sana untuk mengambil berkas. Namun, tibalah seorang dokter yang memperingati Yelena. Nama proyek yang di lab ini adalah Project Sentry dan ia memberitahu kalau proyek ini sangat berbahaya. Si dokter menyuruh Yelena memberitahu bosnya, yaitu Valentina, kalau Project Sentry ini sangatlah berbahaya. Tak sengaja, Yelena menghabisi dokter itu. Lalu, ia pergi meledakkan lab tersebut. Kita dibawa ke Washington DC, di mana Bucky Barnes yang kini sudah menjadi anggota Kongres ingin segera menurunkan jabatan Valentina Alexandra Fonte dari ketua CIA. Terjadilah sidang untuk melengsarkan Valentina dari kursi kepemimpinannya di CIA. Sidang itu dipimpin oleh hakim wilayah dan selain menjadi ketua CIA, Valentina juga pernah menjadi ketua organisasi OX yang penelitiannya untuk mengembangkan manusia super. Pemerintah curiga kalau Valentina sedang mengembangkan proyek ilegal, sehingga karena itulah ia ingin diturunkan. Namun, karena tak cukup bukti, akhirnya saat ini Valentina tak bisa ditangkap ataupun diturunkan dari jabatannya. Selesai persidangan, Valentina menyuruh asistennya yang ia panggil Mel untuk membakar semua bukti organisasi rahasianya itu, yaitu OX. Sementara di sisi lain, Yelena yang selesai mengerjakan misinya tadi kembali ke rumahnya ayahnya, yaitu Alexis alias Red Guardian. Ayah saat ini hanya bekerja sebagai penjual limun dan dirinya sangat bosan dengan kehidupannya. Di sana kita tahu kalau Yelena dan Alexis sudah setahun tidak bertemu dan di sana Yelena merasa dirinya sudah sangat hampa. Ia bertanya apa yang membuat Alexia bahagia. Alexia menjawab dirinya bahagia jika ia menjadi pahlawan untuk menyelamatkan negaranya dan mendapatkan sorak-sorai dari para warga. Di sana kita juga melihat foto Yelena yang bermain sepak bola saat kecil. Saat itu dirinya selalu saja kalah dalam permainan. Dan setelah itu, Alexi meminta tolong agar dirinya direkomendasikan ke Valentina. Setelah itu, Valentina memberikan Yelena tugas pergi ke sebuah fasilitas OX yang berada di tengah gurun. Dirinya disuruh untuk menghabisi target yang katanya ingin mencuri data-data OX. Yelena pun tiba di sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali berkas-berkas OX yang salah satunya menunjukkan Project Sentry. Lalu tiba-tiba, ya ternyata itu adalah John Walker. Terjadi pertarungan di antara mereka dan bahkan di sana juga terdapat orang lain, yaitu Taskmaster. Bahkan Ghost juga berada di sana, sehingga mereka semua saling bertarung. Saat bertarung itu, Ghost berhasil menghabisi Taskmaster. Lalu, rupanya tak hanya mereka, ada seseorang lagi di tempat itu, yaitu pria random bernama Bob. Untuk mengelak dari tuduhan buruk atas dirinya, Valentina mengadakan acara amal. Namun, hakim yang juga diundang mengatakan kalau usaha Valentina ini sia-sia.
Bucky yang juga diundang di acara itu mencoba mendekati asisten Valentina, yaitu Mel. Bucky menunjuk agar Mel membocorkan sesuatu apa yang dilakukan Valentina. Lalu kita dibawa kembali lagi ke dalam kubah. Mereka semua menjadi bingung dan akhirnya mereka tersadar kalau ini semua adalah jebakan. Mereka semua adalah anak buah Valentina. Mereka dikumpulkan di tempat ini agar dimusnahkan bersama dengan bukti-bukti lainnya. Di sana, Walker bertanya, bagaimana Bob bisa berada di dalam tempat ini? Bob menjawab, dirinya tak tahu. Bob tak ingat mengapa dirinya bisa berada di tempat ini. Dan saat Ghost ingin mencoba keluar, namun tak bisa karena ada alat yang menghalangi kekuatannya. Kembali ke acara amal, Hakim Jaksa menenangkan Bucky dan bilang mereka pasti bisa membuktikan kejahatan Valentina. Lalu setelah itu mereka menggambarkan kalau semua barang bukti sudah berada di dalam kubah sehingga Valentina membakarnya. Di dalam kubah, mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk keluar dari tempat itu. Mereka pun mencari serta menghancurkan alat yang dapat menghalangi kekuatan Ghost tersebut. Ghost pun pergi keluar untuk membuka pintu dan pada akhirnya dengan kerjasama mereka berhasil selamat dari pembakaran. Lalu tiba-tiba Yelena terbawa ke dalam ingatan lamanya yang dirinya terpaksa menghabisi seorang anak bernama Anya untuk lolos ujian Red Room. Yelena pun akhirnya terbangun berbarengan dengan si Bob. Mel memberitahu Valentina kalau Walker, Yelena, dan Ghost masih selamat dari ledakan dan di sana juga ada Bob. Mendengar itu, Valentina langsung menyuruh pasukannya untuk menghabisi mereka semua kecuali si Bob. Di sana, Walker tetap mencari tahu bagaimana cara Bob bisa berada di sini. Namun, Bob terus saja menjawab dirinya tak tahu apa-apa. Hal itu membuat Walker menjadi emosi. Lalu, saat dirinya menyentuh Bob, Yelena pun melerai mereka lalu Yelena menenangkan Bob. Yang ia kira Bob hanyalah warga tak bersalah, tak sengaja Bob dan Yelena mempunyai sebuah kesamaan dalam hidup mereka, yaitu mereka sudah merasa hampa dengan hidup ini. Bob bertanya, apa yang Lena lakukan jika berada dalam kehampaan? Yelena menjawab, dirinya hanya bisa menyendiri. Di rumah, Bucky yang sedang memasak tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mel. Mel akhirnya tergugah hatinya ingin menjalin kerjasama dengan dirinya, meminta Bucky melacak handphone miliknya. Di sisi lain, Yelena, Walker, Ghost, dan juga Bob berada di jalur lift yang mati. Lalu Walker mencoba melompat ke atas. Ghost sendiri rupanya hanya bisa menggunakan kekuatannya selama semenit. Lalu untungnya Bob memiliki ide agar mereka memanjat kubah itu secara manual. Dalam perjalanan menuju kubah, mereka memberitahu kalau Bob adalah manusia yang selamat dari proyek Sentry. Nama Bob sebenarnya bernama Reno Robert. Bob seharusnya meninggal di Malaysia, namun ia berhasil bertahan dari penelitian tersebut. Setelah bersusah payah hingga berkeringat, pada akhirnya mereka berhasil selamat meskipun hampir terjatuh kembali. Ketika memegang Bob, Walker tiba-tiba kembali ke masa lalunya yang bermasalah bersama dengan anak dan istrinya Walker. Di luar, mereka sudah disambut oleh banyaknya pasukan suruhan Valentina. Mereka pun menyusun rencana untuk keluar dari tempat tersebut, meskipun sedikit bertengkar siapa yang memimpin. Pada akhirnya, Yelena pun membagi tugas, sementara di luar, Valentina menyuruh pasukannya untuk menahan semua tahanan tanpa menghabisi mereka.
Walker menunggu Yelena menghidupkan lampu agar bisa membutakan pasukan musuh. Namun entah bagaimana lampunya tak bisa hidup, sehingga Walker langsung saja menghabisi para pasukan. Saat mereka bertemu, Walker, Yelena saling menyalahkan, namun tak ada waktu untuk itu. Mereka pun menyamar menjadi pasukan agar bisa keluar dari sana. Saat membutuhkan mobil, untungnya Ghost datang dengan mobil yang berhasil ia dapatkan. Saat ingin pergi, tiba-tiba ada pemeriksaan yang membuat mereka tak bisa pergi dari sana dan hampir saja ketahuan. Namun tiba-tiba Bob mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa pergi dari tempat itu, dan Bob akhirnya ditembaki oleh para pasukan. Bob tak kenapa-napa, dirinya pun terbang pergi dari tempat tersebut, namun dirinya kembali terjatuh karena kehilangan kesadaran. Bob yang terjatuh itu membuat gelombang kejut yang sangat dahsyat, sekalipun membuat mobil Yelena dan kawan-kawan terbalik. Mereka akhirnya juga mengetahui kalau Bob itu adalah seorang yang selamat dari proyek Sentry, dan dirinya adalah Sentry. Karena lapar, Walker mengambil buah kaktus yang ada di sana dan membaginya untuk mereka semua. Keesokan harinya, banyak media yang memberitakan ledakan kemarin, lalu Valentina akan mengirim Bob kembali ke New York. Yelena dan yang lain pun berjalan di gurun. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara mobil yang mendekat. Mereka kira siapa, ternyata itu adalah Alexi yang ingin mengabarkan Yelena agar tak masuk ke dalam kubah, padahal mereka baru saja keluar. Mereka akhirnya naik ke mobil ayah Yelena itu, dan di sana mereka berbincang-bincang serta memberikan nama grup dadakan mereka ini adalah Thunderbolt. Sesuai dengan nama klub bola Yelena dahulu, Alexi pun sangat semangat mereka bisa membuat tim yang bagus, dan nantinya foto mereka akan terpampang di kota makanan sereal katanya. Lalu saat itulah datang 3 mobil suruhan Valentina yang mengejar mereka. Namun mobil limun Alexi ini sudah butut sehingga tak bisa laju. Kata Alexi sih, mobil ini anti peluru, namun ternyata tidak, sehingga dengan susah payah mereka harus bisa melepas dari kejaran konvoi itu. Saat Yelena ingin menembak mobil itu, tiba-tiba mobil musuh itu meledak. Ternyata itu adalah perbuatan Bucky yang datang menghabisi pasukan Valentina. Saat sedang senang-senang, Bucky juga membalikan mobil mereka. Lalu, Kongres mengadakan sidang darurat untuk memenjarakan Valentina, karena katanya Kongres sudah mempunyai bukti yang kuat. Sementara itu, Valentina berada di gedung Avenger untuk menahan Bob. Valentina ingin membujuk Bob. Dirinya menjelaskan kalau Bob adalah seorang manusia yang selamat dari percobaan medis manusia super. Valentina juga bilang kalau Yelena itu hanyalah seorang buronan, dan dirinya membujuk Bob untuk mengikuti dirinya. Valentina mengetahui semuanya tentang Bob, dan saat Valentina memegang tangan Bob, Valentina kembali ke masa lalunya di mana ia melihat ayahnya yang menghabisi saat dirinya masih kecil. Setelah sadar, dirinya pun ingin pergi, namun Bob bilang dirinya bisa mengendalikan kekuatannya itu. Valentina pun berencana mempertontonkan manusia super buatannya itu, alias si Bob, kepada orang ramai sebagai pengganti Avenger. Namun, Mel melihat kalau hal itu sangatlah berbahaya. Di sebuah pom bensin rusak, Bucky menahan Yelena dan kawan-kawan karena mereka akan dijadikan sebagai bukti kejahatan Valentina di sidang Kongres. Meskipun mereka semua berkata jujur kalau Valentina mencoba menghabisi mereka dan juga seseorang bernama Bob yang mempunyai kekuatan yang amat besar.
Bucky masih tak mempercayai mereka. Mel pun menelpon Bucky. Ia memberitahu kalau Valentina sudah lepas kendali. Ia ingin memperkenalkan Bob alias Sentry ke dunia. Namun Bob adalah seseorang yang tak stabil katanya. Karena dirinya tak memiliki tim, Bucky pun melepaskan mereka semua untuk membentuk tim penyelamatan Bob. Dan mereka semua juga sudah tergerak hatinya untuk menyelamatkan Bob dan melawan Valentina. Mel sendiri di tengah ketakutan mendengar rencana Valentina yang ingin menghabisi Yelena dan kawan-kawan menggunakan sentri. Kembali lagi ke Bob, dirinya menunjukkan kekuatannya kepada Valentina. Bucky dan yang lainnya pun pergi menuju ke gedung Avenger, lama menaiki mobil box yang disopirin oleh Bucky. Setelah menghabisi semua pasukan yang ada di bawah, mereka pun disuruh naik oleh Valentina. Sesampainya di atas, mereka langsung disambut oleh Valentina. Terjadi reuni di antara mereka semua, dan di sana Valentina menghina mereka kalau hanyalah orang-orang gagal dan bahkan dirinya tak kenal dengan Red Guardian alias Alexei. Bob kini sudah berubah menjadi Sentry, seorang manusia super yang lebih kuat dari semua Avenger jika digabungkan. Lalu setelah itu, Valentina memerintahkan Sentry untuk menghabisi para kriminal, yaitu Bucky dan kawan-kawan, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka semua. Sentry ini sangatlah overpower. Dirinya mempunyai kekuatan seperti Pain di Naruto, yaitu Shinra Tensei, dan juga memiliki fisik yang amat kuat. Mereka semua tak sanggup melawan Bob sehingga mereka semua kabur dari sana menggunakan lift. Valentina menyuruh Bob menghabisi mereka, namun Bob menganggap mereka tak menjadi ancaman. Mereka berhasil keluar dari gedung. Mereka putus asa bagaimana caranya mengalahkan Bob yang sangat overpower itu. Di awal mereka bukanlah sebuah tim dan pada akhirnya mereka semua pergi berpencar. Bob berpikir mengapa dirinya harus mengikuti Yelena. Padahal Yelena tadi bilang kalau dirinya lebih kuat dari para Avenger jika digabung. Disinilah kita melihat kalau mental Bob ini sangat tidak stabil dan dirinya masih belum cocok sebagai pahlawan penyelamat Amerika. Saat Bob ingin menghabisi Valentina, untuknya Mel datang yang langsung melumpuhkan si Bob. Ya, kita melihat Bob yang berubah menjadi hitam. Kembali ke Alexei yang terus mencoba membujuk Yelena. Yelena sangat membutuhkan sosok ayah saat ini. Yelena sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Dirinya sangat hampa, dirinya pergi bekerja dan pulang ke rumah tanpa ada yang menunggu. Yelena juga menyesal dengan apa yang ia perbuat saat ujian di Red Room dahulu yang sudah menghilangkan nyawa seseorang anak. Namun pada akhirnya Alexei menenangkan anaknya itu dengan bilang dirinya akan selalu ada di sisi Yelena. Saat itu mata semua orang tertuju kepada seseorang yang terbang di atas gedung Avenger yang ternyata itu adalah alter ego Bob. Dibilang itu adalah sisi gelap Bob yang mempunyai kekuatan untuk menghilangkan orang. Banyak reruntuhan yang terjadi akibat Bob, sehingga Alexei, Yelena, dan yang lain bekerja sama menyelamatkan seluruh warga kota. Dengan kerjasama yang apik, mereka semua berhasil menyelamatkan semua warga kota yang ada di sana dan mendapatkan tepuk tangan semua orang. Ya, saat itu Bob Hitam pun datang. Bob mengubah seluruh kota New York menjadi kehampaan. Namun, terlihat Yelena malah sengaja masuk ke hampaan itu untuk menyelamatkan Bob. Semua New York habis masuk ke dalam kehampaan yang dibuat oleh Bob dan Yelena sendiri kembali tersasar diingatannya menghabisi seorang anak di Red Room untuk pertama kalinya. Yelena mencoba mencari jalan keluar, namun ia malah tembus diingatkan buruk lainnya di mana kali ini dirinya membuat semua temannya dihukum karena kepintarannya. Setelah itu, Yelena menemukan dirinya yang dahulu sedang pusing dan hanya bisa mabuk-mabukan di kamar mandi. Di luar, Alexei yang
Di luar, Alexi dan yang lainnya memutuskan untuk masuk juga ke dalam kehampaan itu untuk menyelamatkan Yelena dan juga Bob. Setelah itu, barulah Yelena berhasil bertemu dengan Bob. Di sana, Bob menjelaskan kalau pria hitam itu bukanlah dirinya. Pria hitam itu adalah kehampaan. Pria hitam itu adalah kehampaan. Bisa dibilang adalah kepribadian lain Bob yang merasakan kehampaan. Tak ada cara mengalahkannya, kata Bob, dan hanya ruangan inilah yang dapat membuat Bob tenang. Meskipun di bawah lantai, ini memperlihatkan kehidupan keluarga Bob yang tak menyenangkan. Yelena pun merasakan apa yang dirasakan oleh Bob. Yelena bilang, kita memang seharusnya tak boleh membiarkan kehampaan menguasai diri kita. Sebenarnya banyak orang yang peduli dengan kita dan mari bersama-sama melawan kehampaan itu. Ya, setelah Bob mulai ingin melawan kehampaannya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh benda-benda yang ada di sekitar. Untungnya, Bucky dan nyalinya datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Lalu, bersama-sama mereka mencari jalan keluar dari tempat ini. Mereka pun melewati semua tempat yang ada Bob di dalamnya, mulai dari Bob Taylor yang menjadi badut pemandu restoran, dan pada akhirnya mereka tiba di Lab Ox, tempat di mana kepribadian The Void milik Bob muncul. Void menahan mereka semua kecuali Bob. Void memprovokasi Bob dengan bilang kalau dirinya adalah pecundang dan tak ada yang menyayangi Bob. Bob akhirnya menjadi emosi, terlebih lagi melihat teman-temannya yang ditahan, dan menjadi pertarungan antara Bob dan Void. Void memancing Bob untuk terus memukulnya yang membuat Bob perlahan-lahan diambil oleh Void. Melihat itu, Yelena dan semua orang akhirnya melepaskan diri dari perangkap itu dan langsung datang memeluk Bob untuk memberitahu kalau Bob tidak sendirian. Mereka semua kembali ke New York dan di sana terlihat Bob yang tak ingat tentang apa yang sudah terjadi di sana. Lalu setelah itu mereka semua sudah emosi kepada Valentina pun ingin melupakan emosi mereka kepada Valentina. Ya, tiba-tiba Valentina mengadakan pertemuan pers. Dirinya memanfaatkan kekacauan yang terjadi di New York ini dan juga Thunderbolt yang berhasil menyelamatkan warga kota. Lalu dirinya menjadikan Yelena dan kawan-kawan menjadi The New Avenger atau Avenger baru yang menggantikan Avenger yang lama yang sudah tahu entah kemana. Dan film pun tamat. Lalu di main credit scene, kita akan melihat Alexi yang sedang berada di sebuah supermarket. Dirinya merekomendasikan serial yang ada gambar dirinya kepada pengunjung supermarket. Lalu di post credit scene 14 bulan kemudian kita melihat Yelena dan kawan-kawan yang sudah menjalankan tugas mereka menjadi New Avenger. Di sana Sam Wilson tak menganggap mereka Avenger sejati katanya dan terlihat mereka masih baru saat berada di dalam gedung Avenger. Lalu datanglah Alexi yang mengenakan setelan anak mudanya dengan baju bertuliskan Avenger pakai Z. Dan tak ketinggalan Bob alias Sentry juga menjadi tim mereka. Saat memeriksa citra satelit, mereka pun mendapatkan pemberitahuan kalau ada pesawat ekstra dimensional yang datang memasuki atmosfer bumi, dan ternyata pesawat itu adalah milik The Fantastic Four dan film pun berakhir alias tamat. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silakan kalian like videonya dan subrek channelnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru yang ada di channel ini nantinya. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk videonya dan dadah.